Bab 11. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Wasit juga mengumumkan dengan tepat waktu, kompetisi ini, Liu Yuzheng, Liu Yu, adalah juara pertama dalam sesi kompetisi murid eksternal ini. Liu Yu juga merasa lega ketika wasit mengumumkan bahwa dia telah menang. Karena dia telah mengumumkan kemenangannya, dia yakin bahwa Qitian tidak dapat melakukan gerakan apapun bahkan jika dia ingin melakukannya. Sial, aku terlalu ceroboh. Meskipun Qitian tidak sedikit terluka, tetapi kemarahan di hatinya membuat lukanya semakin sakit. Kali ini, dia benar-benar terlalu ceroboh. Dia mengira bahwa Liu Yu, di bawah tekanan tetua, tidak berani menghindar dan akan bertarung dengannya. Siapa tahu, Liu Yu tiba-tiba akan melakukan itu. Dia merasa bahwa Qitian, yang tidak memiliki wajah, masih ingin tinggal di sini. Dia langsung pergi dengan bantuan dua pelayan. Selanjutnya, tiga teratas akan pergi ke arena dan memberikan hadiah. Selain itu, mungkin tiga teratas dari kalian dapat langsung menjadi murid dalam. Diaken dari dunia samurai tampak dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum. Dia lelah bermain akhir-akhir ini. Tak lama kemudian, kedua tetua itu datang ke arena tantangan, tetapi wajah tetua kuning tidak tampak baik. Jelas, mereka tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Akhirnya, tetua kuning memilih untuk berkompromi. Tidak tahu mengapa, Liu Yu merasa agak tidak enak, yang ini tampaknya ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, firasat Liu Yu menjadi kenyataan. Tetua berbaju biru berkata dengan semangat tinggi, mari kita mulai membagikan hadiah. Hadiah pertama adalah 100 pil rumput, dan yang kedua adalah, sesuai harapan Liu Yu tidak mengatakan apa-apa, dan selanjutnya, adalah permainan yang sebenarnya. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang tiga teratas yang menjadi murid dalam. Tetua berbaju biru berkata perlahan. Mendengar ini, Liu Yu terkejut. Yang paling diharapkannya adalah menjadi murid dalam. Tentu saja, akan lebih baik jika dia dapat diterima sebagai murid tetua, dan statusnya tidak akan jauh berbeda dari murid inti. Bahkan jika dia tidak diterima sebagai murid tetua, selama dia menjadi murid dalam, hidupnya akan benar-benar terjamin. Meskipun para murid luar berhenti saling membunuh secara terbuka, banyak dari mereka saling membunuh secara diam-diam. Hal semacam ini, tidak mungkin kurang, sekte secara alami tahu yang kotor, tetapi sebagian besar waktu mereka hanya menutup mata, di sekte ingin datang, ini juga semacam ujian. Jika Qitian tidak menganggap Liu Yu sebagai mainan dan tidak memperhatikannya, mungkin Liu Yu akan menjadi mayat. Jika Anda menjadi murid dalam, Anda harus menyelidiki kematian setiap murid secara menyeluruh. Bahkan yang lebih tua, Anda tidak dapat dengan mudah membunuh atau membunuh murid dalam. Inilah alasan mengapa Liu Yu sangat ingin menjadi murid dalam. Tetua berbaju biru itu sengaja batuk, lalu berkata, tempat kedua dan ketiga, tidak ada masalah memasuki pintu bagian dalam. Sedangkan untuk tempat pertama, maka, hati Liu Yu tidak tegang, tahu, Qitian akhirnya muncul dengan caranya sendiri. Setelah jeda beberapa saat, tetua berbaju biru yang melihat Liu Yu berkata, karena alamnya masih rendah, aku telah berdiskusi dengan tetua Huang dan memutuskan untuk membiarkan Liu Yu tinggal di gerbang luar untuk sementara waktu. Namun, Anda dapat yakin bahwa selama Liu Yuxiu mencapai murid seni bela diri Jiupin, dia dapat memasuki gerbang bagian dalam, yang juga demi kebaikan Anda. Ketika Liu Yu mendengar ini, dia tidak dapat menahan rasa marah. Alasan macam apa ini? Benar-benar busuk. Jika Anda menang, Anda menang. Tidak banyak pernyataan. Anda tidak dapat menggunakan kultivasi rendah sebagai alasan. Namun, Liu Yu tidak berani mengungkapkannya. Awalnya, sangat menyedihkan bahwa tidak ada tetua yang dapat menerima dirinya sebagai murid. Tanpa diduga, ada alasan yang begitu buruk. Namun, Liu Yu, yang sudah sedikit tenang, bersikap wajar. Qitian jelas berencana untuk menyelesaikannya sendiri tanpa menjadi murid dalam. Sekarang kekuatan fisik yang telah kutunjukkan, di mata orang luar, termasuk dalam 8 tingkatan Wutu. Alasan mengapa aku mampu memainkan kekuatan puncak Wutu adalah karena keterampilan bela diriku yang kuat. Dengan cara ini, aku akan segera dapat menembus 9 tingkatan Wutu. Dalam waktu sesingkat itu untuk menyelesaikannya sendiri, jelas, ini benar-benar bertekad untuk bunuh diri dengan segala cara. Liu Yu, sebagai klien, apa pendapatmu tentang usulanku?
Setelah mengatakan ini, tetua berbaju biru bertanya, apa yang bisa dilakukan Liu Yu? Mereka memutuskan sendiri. Yang mereka tanyakan adalah pendapat mereka sendiri dan apa yang mereka katakan. Tidak masalah apa yang mereka tanyakan. Sebaliknya, mereka saling membenci. Liu Yu menuruti perintah tetua, dan akan segera menjadi anggota murid dalam. Liu Yugong berkata dengan suara, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari tipu daya itu. Pada saat ini, tetua berbaju biru mengangguk puas, tetapi dalam hatinya dia semakin meremehkan Liu Yu. Saya percaya kamu bisa kembali berlatih lebih cepat dari hari ini, dan kemudian kamu akan tahu perbedaannya. Tetua berbaju kuning tidak dalam suasana hati yang baik, jadi dia langsung memberi perintah. Tetua lainnya hanya tertawa dan tidak berbicara. Liu Yu tidak tahu persis apa yang dimaksud Liu Yu. Jika dia tinggal di sini lagi, dia tidak bisa menahan amarah ketika dia melihat wajah tetua berbaju biru yang tidak berbahaya, tetapi yang sangat yin di belakangnya. Dalam perjalanan kembali, Liu Qing menemani di satu sisi, dengan wajah marah, itu benar-benar terlalu penuh kebencian, jelas kamu bisa masuk melalui pintu dalam, tetapi mereka sengaja tidak membiarkanmu masuk, jelaskan bahwa Qitian adalah dalang di balik trik itu. Liu Yu berkata sambil tersenyum, awalnya, aku juga sangat marah, tetapi setelah kupikir-pikir lagi, itu juga hal yang baik. Pertama-tama, kamu tidak perlu meninggalkan saudaramu yang baik. Kedua, konon Qitian memiliki saudara di pintu dalam. Dia memiliki kekuatan besar dan harus waspada terhadapnya. Memang benar mendengarnya, Liu Qing tiba-tiba berkata. Wajah Liu Yu tampak serius dan berkata, ada hal lain. Kita tinggal di pintu luar untuk sementara. Yang terpenting adalah menghadapi gerakan kecil Qitian di belakangnya. Kekuatan Qitian di pintu luar tidak cukup. Dia adalah orang yang paling kuat di pintu luar. Kamu dan aku sama sekali tidak takut. Ketika kita lebih kuat, kita akan lebih aman di pintu dalam. Liu Yu, kamu sangat pintar, tetapi mengapa Qitian membiarkan kita tinggal di gerbang? Liu Qing memuji wajahnya, langsung memikirkan sesuatu, lalu berkata. Liu Yu berpikir sejenak dan berkata, aku tidak tahu, tetapi sebelum aku ingin datang, itu seharusnya sudah direncanakan oleh Qitian sebelumnya. Kemudian, dia terluka olehku dan langsung pergi, jadi rencana awalnya tidak berubah. Dalam hal ini, Qitian yang mengangkat batu dan mengenai kakinya. Dia pikir dia bisa menghadapi Liu Yu, tetapi sekarang dia tidak bisa mengalahkanmu. Aku khawatir dia ingin kau memasuki pintu bagian dalam. Liu Qing langsung tertawa terbahak-bahak, mungkin teringat pada Qitian, yang selalu marah, dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Sebenarnya, Qitian benar-benar sedang marah saat ini. Awalnya, dalam rencananya, bahkan jika Liu Yuzhen melarikan diri, dia harus membiarkan tetua berbaju biru tidak memasuki pintu bagian dalam, apalagi menjadi murid tetua. Dengan cara ini, tentu saja, masih ada beberapa kesempatan untuk membersihkan Liu Yu. Tentu saja, semua ini didasarkan pada kekalahan Liu Yu, tetapi sekarang, tentu saja, lebih baik membiarkan Liu Yu memasuki pintu bagian dalam kembali ke kediamannya. Liu Yu mulai memilah hasil panennya, yang jumlahnya sangat banyak. Pil 100 rumput yang memiliki pengaruh besar pada dunia prajurit, belum lagi. Selain itu, beberapa pil tulang tempa dan pil icing yang memainkan peran lebih besar di dunia seni bela diri juga diberikan sebagai hadiah. Pil-pil ini, kecuali pil herbal, mungkin tidak terlalu berguna bagi murid luar yang telah mampu memenangkan 3 tempat teratas. Lagi pula, tidak ada kebetulan bahwa mereka yang mampu memenangkan tempat tersebut semuanya adalah wutu tingkat 8. Bahkan pencapaian di atas pun mungkin. Yijing dan berguna bagi Liu Yu sekarang. Meskipun Liu Yu hampir mencapai tahap pengerasan tulang, meridiannya belum sepenuhnya disempurnakan. Jika dia sepenuhnya disempurnakan sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya 5 hari. Sekarang, berbeda. Liu Yu menuangkan salah satu pil Yijing. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah bahwa ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pil tersebut untuk meningkatkan prestasinya. Di masa lalu, yang paling umum digunakan adalah pil tingkat rendah untuk penyembuhan. Siapa bilang dia selalu diganggu oleh Qitian? Ho, mengambil napas dalam-dalam dan membuang pikiran di hatinya, Liu Yu duduk berlutut dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Begitu pil meleleh di mulut, Liu Yu merasakan tenggorokannya halus untuk sementara waktu, dan kemudian merasakan seluruh tubuhnya renyah dan gatal, yang sangat nyaman. Liu Yu awalnya meridian hampir padam,
dengan hanya beberapa detail kecil yang tersisa. Meskipun halus, mereka sulit untuk disempurnakan secara menyeluruh. Sekarang setelah stimulasi obat dan semuanya baik-baik saja, Liu Yu telah sepenuhnya mencapai puncak Wutu Kipin. Memanfaatkan momentum ini, Liu Yu bekerja keras. Akhirnya, dia berhasil menerobos rintangan, menerobos kemacetan, dan mencapai seni bela diri tingkat 8. Meskipun hanya mempromosikan tingkat produk, kekuatan Liu Yu telah membuat kemajuan besar. Liu Yu memperkirakan bahwa kekuatannya saat ini, bahkan jika Qitian memegang senjata ajaib, dapat bersaing dengannya dengan kecepatan dan tangan awannya, belum lagi kekalahan. Memanfaatkan kesempatan itu, Liu Yu sekali lagi memainkan Fu Hukuan, untuk memanfaatkan sepenuhnya obat dalam Yi Jingdan. Setelah itu, Liu Yu ragu-ragu untuk melihat pil tulang tempa yang diletakkan di satu sisi, dan akhirnya memilih untuk menyerah. Jika Anda tidak bisa menjadi pria gemuk dalam satu tarikan napas, Anda hanya akan menghancurkan diri sendiri. Jika Anda ingin cepat, Anda tidak akan dapat membuat kemajuan. Jika Anda minum terlalu banyak pil, itu akan merugikan Anda tetapi tidak bermanfaat. Keesokan harinya, begitu Liu Yu keluar dari rumah, dia menemukan seseorang sedang menunggu di sana. Jika Anda perhatikan dengan saksama, itu bukanlah siapa murid luar hari itu. Liu Yu sedikit heran dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Murid luar itu menyanjung dan berkata, "Aku di sini bukan untuk mengirimimu uang." Setelah itu, murid luar itu menyerahkan 5.000 liang perak kepada Liu Yu. Liu Yu tiba-tiba mengerti pentingnya kekuatan. Sama seperti sekarang, jika dia hanya murid biasa, apakah dia akan secara pribadi mengirimkan uang dari taruhan itu? Tentu saja tidak, itu sudah jelas. Karena itu adalah urusanku sendiri, Liu Yu tentu saja tidak memiliki beban sedikitpun. Dia menerimanya langsung dan berkata, "Terima kasih." Murid luar itu semakin menyanjungnya dan berkata, "Aku ingin mengucapkan terima kasih, kakak senior Liu. Kau telah menghasilkan banyak uang. Untukku, kakak senior Liu, namaku Wu Fan. Jika kau butuh bantuan, kau bisa datang kepadaku. Aku telah berada di gerbang luar selama bertahun-tahun, tetapi ada banyak cara, seperti pil untuk meningkatkan kultivasi." Ketika Liu Yu mendengar bahwa dia menghasilkan banyak uang, dia tidak dapat menahan tawa. Begitu banyak orang bertaruh pada Qitian untuk menang, tetapi Qitian kalah. Tentu saja, Wu Fan, sang bankir, menghasilkan banyak uang. Secara konservatif, itu pasti lebih dari beberapa kali lipat dari penghasilannya sendiri. Mengenai permintaan bantuan Wu Fan, Liu Yu awalnya tidak memedulikannya. Dia baru saja akan mengusirnya. Ketika dia mendengar tentang pil itu, dia tergerak dalam hatinya dan bertanya, "Apakah kamu punya alat sulap untuk dijual?" Alat sulap, Wu Fan awalnya tertegun lalu berkata dengan senyum masam, "Semua senjata sulap di pintu dalam punya harga tetapi tidak ada pasarnya. Bagaimana mungkin ada benda seperti itu di pintu luar?" Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa jika benda semacam ini tidak terlalu berharga, bagaimana mungkin saudara laki-laki Qitian digunakan sebagai tongkat pembunuh untuk adik laki-lakinya. Selain itu, Liu Yu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan senjata sulap. Dengan senjata sulap di tangan, dia bisa berjalan mendatar di pintu luar. Wu Fan merasa sedikit malu. Dia hanya membanggakan bahwa dia punya banyak cara untuk keluar, tetapi sekarang dia sudah pergi. Dia sangat malu dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Wu Fan berkata langsung, "Kakak Liu, kalau tidak apa-apa, aku akan pergi. Selain itu, kalau tidak apa-apa, kamu bisa datang kepadaku." Liu Yu mengangguk dan memperhatikan kepergiannya. "Apa yang kamu lihat? Dan siapa pria itu?" Suara Liu Qing terngiang di telinga Liu Yu. Liu Yu berkata sambil tersenyum, "Ini pria yang datang untuk memberi kita uang." "Kirim uang." Liu Qing menyentuh kepalanya dan bingung. "Ini untukmu." Liu Yu langsung mengeluarkan 2.500 tael perak untuk Liu Qing. Setelah Liu Qing mengambil alih, dia menjawab, "Liu Yu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang?" "Aku tidak mengatakan bahwa orang itu mengirimi kita uang tadi. Ini adalah uang yang dia kirim." Liu Yu menjelaskan sambil tersenyum. Mendengar ini, Liu Qing menjadi lebih penasaran, berpura-pura marah dan berkata, "Jika kamu tidak mengatakannya lagi, aku benar-benar marah." "Baiklah, jangan mengolok-olokmu. Apakah kamu masih ingat uang kertas 500 tael perak yang kamu pinjam dariku?" Liu Yu bertanya. Liu Qing mengangguk dan menyerahkan 500 liang kepada Liu Yu,
tetapi dia merasa tertekan untuk waktu yang lama. Liu Yu menunjuk ke uang kertas dan berkata, itu benar. Ini adalah uang kertasku berikutnya, belilah sendiri. Apa yang Liu Qing tidak bisa menahan diri untuk berseru. Liu Yu mengangguk dengan yakin. Liu Qing bersemangat, dan kemudian menjadi tenang. Dia melihat uang kertas perak di tangannya, dan akhirnya menyerahkannya kepada Liu Yu, aku tidak bisa mengambil uang ini. Kamu memenangkannya kembali. Bahkan jika kamu ingin mengambilnya kembali, kembalikan saja 500 milikku. Liu Yu berkata, jangan khawatir. Aku sudah meninggalkan separuh uang itu sendiri, tetapi hanya separuhnya yang untukmu. Itu masih belum bagus. Sekarang kamu sudah bisa berlatih, ada lebih banyak tempat untuk menggunakan perak. Kelihatannya peraknya banyak sekali. Namun, barang-barang yang benar-benar perlu kamu beli untuk membantumu berkultivasi terlalu sedikit. Sama seperti pil penempat tulang, satu butir hampir 1000 tael perak. Sebaiknya kamu simpan sendiri, meskipun dalam hati, tetapi, pada akhirnya, Liu Qing tetap memilih untuk menolak. Liu Yu terkejut, dia tidak menyangka bahwa pil yang dimilikinya begitu berharga. Dengan cara ini, dia tidak tahu bahwa dia memiliki gunung harta karun. Apa yang salah dengan ini? Dulu aku berbisnis tanpa modal. Jika aku bisa menghasilkan uang, aku harus bangun dengan senyuman. Yang kuberikan padamu bahkan bunga yang kamu pinjam. Jika kamu menolak, aku akan marah. Liu Yu hendak marah, jadi Liu Qing tidak punya pilihan selain menerimanya. Mengangguk puas, Liu Yu mengeluarkan pil penempat tulang dan berkata, aku keluar untuk mencarimu. Sekarang setelah kau di sini, aku akan memberikannya padamu. Apakah ini pil penempat tulang? Liu Qing terkejut, mengangguk. Liu Yu berkata, aku seharusnya tidak bisa menggunakan sebotol, jadi, setengahnya untukmu, aku yakin, akan memiliki efek yang besar padamu. Liu Qing tergerak dan mengembalikan pil itu kepada Liu Yu. Dia berkata dengan sedih, Liu Yu, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Aku diterima oleh seorang tetua sebagai murid. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu hari ini. Liu Yu tertegun, karena Liu Qing diterima sebagai murid, pilnya tidak boleh kurang. Dia tidak perlu memberikannya, menepuk bahu Liu Qing, yang lebih tinggi darinya, dan berkata sambil tersenyum, ini hal yang baik. Apa yang menyedihkan tentang itu? Aku tidak ingin meninggalkanmu, Liu Yu, tapi aku rasa aku tidak bisa menjadi beban bagimu, jadi. Jelas, kekuatan Liu Yu telah membuat kemajuan besar dalam periode waktu ini, yang membuat Liu Qing merasa mendesak. Aku akan segera merobohkan pintu bagian dalam, dan kemudian aku akan bisa bertemu lagi. Liu Yu menghiburnya, dalam hal ini, tidak apa-apa, tetapi kamu harus bekerja keras. Sumber daya pintu bagian dalam tidak sebanding dengan pintu bagian luar. Jangan sampai aku yang mengalahkanmu. Mengetahui bahwa mereka akan segera bertemu, Liu Qing menjadi senang. Jangan khawatir. Melihat Liu Qing pergi, suasana hati Liu Yu juga sedikit buruk. Satu-satunya saudara laki-lakinya yang baik, dalam waktu singkat, seharusnya tidak memenuhi kemungkinan itu awalnya. Liu Yu kali ini akan pergi mencari Liu Qing dan memberikan pil itu kepada pihak lain. Namun, sekarang Liu Qing telah menjadi murid yang lebih tua, tampaknya tidak perlu memberikan pil itu lagi. Liu Yu merasa seluruh hatinya kosong ketika saudara laki-lakinya, yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, pergi. Dia berjalan-jalan di sekitar pintu luar dengan santai. Sayangnya, Liu Yu melihat Qitian lagi. Namun, saat ini, wajah Qitian tidak terlalu tampan. Di wajahnya yang kemerahan, ada juga sedikit pucat. Jelas, setelah terluka oleh telapak tangan Liu Yu, dia belum pulih. Namun, Liu Yu terkejut bahwa Qitian dapat pulih begitu cepat. Namun, dia merasa lega karena berpikir bahwa Qitian bukan hanya putra keluarga tetapi juga saudara dari keluarga inti. Tanpa memperhatikan Qitian dan dua adik laki-lakinya, Liu Yu pergi secara tidak sengaja. Qitian tampaknya ingin marah, tetapi trauma itu mudah diperbaiki, cedera internal perlu dipulihkan, oleh karena itu, saat ini juga tidak berdaya. Liu Yu, melihat Liu Yu dari kejauhan, Qitian menggertakkan giginya. Pergi, Qitian berteriak marah kepada dua orang di belakangnya. Ya, dua adik laki-lakinya dengan cepat membantu Qitian pergi, dengan ekspresi ketakutan. Setelah berbalik keluar, dan melihat wajah Qitian yang jelek, Liu Yu dalam suasana hati yang baik. Dia kembali ke kediamannya lagi untuk berlatih.
Tugas yang paling mendesak bagi Liu Yu adalah untuk mengolah dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Meskipun Qitian terlihat berantakan hari ini, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menggunakan trik yin apapun. Hanya ketika kekuatannya sendiri kuat, seseorang dapat tidak takut pada semua intrik. Melihat bahwa hari sudah hampir siang, dia juga merasa lapar. Liu Yu berhenti berlatih dan pergi ke kantin. Kedatangan Liu Yu membuat semua murid yang berkumpul untuk berbicara berdua dan bertiga menjadi tenang. Liu Yu melihat rasa hormat dari mata mereka, karena yang kuat dihormati. Melihat rasa takut, mereka khawatir bahwa Liu Yu akan menyelesaikan masalah dan menyusahkan mereka. Liu Yu menertawakannya. Pada saat yang sama, dia juga menikmati pemandangan seperti ini. Sebelumnya, dia tidak pernah memikirkannya. Setelah makan malam, Liu Yu berpikir, sekarang kekuatanku, dalam waktu singkat, kecuali aku minum pil penempat tulang, jika tidak, sangat sulit untuk membuat kemajuan besar dalam kultivasiku. Prioritas utama adalah menemukan keterampilan seni bela diri dan teknik kultivasi. Keterampilan seni bela diri Liu Yu hanya tangan awan yang lebih rendah, tetapi tangan awan ini telah dikultivasikan ke puncak oleh Liu Yu, dan bahkan melampaui pencipta buku rahasia itu sendiri. Setelah kultivasi lebih lanjut, kekuatan promosi tidak akan meningkat banyak. Meskipun Liu Yu berharap untuk menciptakan keterampilannya sendiri, itu tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Bahkan tetua yang menulis garis besar keterampilan juga menyarankan agar dia tidak mencoba menciptakan keterampilannya sendiri sebelum Wuzong atau bahkan Raja Wu. Karena keterampilan yang diciptakan sendiri perlu diakumulasikan. Jika akumulasi yang cukup terkumpul, keterampilan yang diciptakan akan memiliki nilai. Jika tidak, kekuatan keterampilan tidak memuaskan. Di masa lalu, mereka yang memutuskan untuk menciptakan keterampilan mereka sendiri secara alami tidak percaya pada kejahatan ini dan memutuskan untuk menciptakan keterampilan mereka sendiri. Secara alami, hasil akhirnya tidak memuaskan. Mereka yang bangun pagi-pagi, melihat ke belakang dengan cepat, dan punya waktu untuk mengubah keterampilan mereka. Beberapa dari mereka menyia-nyiakan bakat besar mereka, tetapi tidak mencapai apa-apa, dan akhirnya tertekan. Karena kepercayaannya pada tetua, dan mengetahui bakatnya, Liu Yu secara alami mempercayai pihak lain. Oleh karena itu, Liu Yu berencana untuk memasuki Paviliun Sutra untuk menemukan keterampilan. Tinju Fuhu ini terlalu rendah, dan efisiensi penyerapan aura terlalu rendah. Jika Liu Yu tidak mendapatkan kesempatan bertemu dan kecepatannya dalam menyerap aura meningkat pesat, maka hanya ada sedikit harapan bagi Liu Yu untuk mencapai tingkat 8 seni bela diri dalam waktu singkat dengan mengandalkan tinju tingkat kuning tingkat rendah seperti Fu Hukuan. Ketika dia datang ke Paviliun Sutra lagi, Liu Yu menghela napas panjang. Kali ini, lelaki tua itu tidak tidur, tetapi Liu Yu khawatir dia akan menunggu setengah hari untuk masuk. Bagaimanapun, waktu sangat berharga baginya. Mengapa kamu meminjam buku lagi? Begitu suara lelaki tua itu turun, dia tiba-tiba berseru, "Baiklah, ada apa? Bagaimana kekuatanmu bisa mencapai tingkat 8 wutu? Kekuatanmu sangat kuat dan tak tertandingi. Itu bukan kultivasi yang dapat ditingkatkan dengan meminum pil." Lelaki tua itu telah melihat banyak gelombang besar. Namun, kecepatan kultivasinya masih mencengangkan. "Aku tidak percaya." Tentu saja, Liu Yu tidak mengungkapkan alasannya, tetapi berkata dengan bingung, "Tetua, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya telah membuat kemajuan sejak kultivasi saya dipromosikan ke tingkat kedua wutu. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi?" Orang tua itu juga bingung untuk sementara waktu, dan akhirnya berkata, "Yah, saya tidak begitu jelas tentang hal itu. Mungkin itu terakumulasi dan terakumulasi." "Oh," Liu Yu menjawab dengan desahan kekecewaan di wajahnya. Sebenarnya, dia sangat lega. Dia takut mengungkap kekurangan atau keingintahuan orang tua itu. Akan merepotkan untuk mempelajarinya sebagai tikus. Anda di sini untuk memilih naskah rahasia. Yah, latihan Anda benar-benar terlalu rendah. Lebih baik mengubah yang lain. Orang tua itu kembali normal dan berkata kepada Liu Yu. Dengan hormat, Liu Yu pergi ke Paviliun Sutra. Anak ini tampaknya memiliki beberapa rahasia, tetapi tidak perlu menyelidikinya. Mereka yang dapat mencapai prestasi besar tidak memiliki peluang atau rahasia. Aku hanya perlu memperhatikannya dengan saksama. Aku harap dia adalah pemuda yang baik. Melihat ke arah kepergian Liu Yu, lelaki tua itu berkata pada dirinya sendiri.
Ini adalah pertama kalinya Liu Yu datang ke lantai 3 Paviliun Sutra. Lantai 3 Paviliun Sutra memiliki keterampilan yang sangat diperhatikan oleh Gu Yuanzong. Jika Anda dapat mencapai lantai 3, Anda hampir dapat mengatakan bahwa menjadi murid sekte dalam adalah hal yang pasti. Pertama-tama berlatih keterampilan pembentukan tubuh Gu Yuanzong juga dapat dianggap sebagai meletakkan dasar yang kuat untuk kultivasi setelah memasuki gerbang dalam. Meskipun tidak banyak teknik kultivasi di lantai 3, jumlahnya juga cukup banyak, yang hampir membuat mata Liu Yu berbinar. Akan tetapi, hanya bagian dari latihan bela diri yang mencapai ranah samurai yang dikultivasikan, dan bagian terakhir berada di Paviliun Sutra gerbang dalam, itulah sebabnya penjaga tua itu berkata tidak ada yang bisa dicuri. Jue kekuatan gajah naga, level kuning teratas, dapat dikultivasikan hingga ke puncak keterampilan prajurit. Di Paviliun Sutra gerbang luar, hanya sebagian tubuh yang dapat dikultivasikan. Anda dapat mengolah 9 tingkatan bela diri dan metode menerobos prajurit. Jika Anda terus maju, Anda harus memasuki Paviliun Sutra Tibet di belakang gerbang dalam untuk berlatih lagi. Dapat dilihat bahwa Gu Yuanzong sangat mementingkan kultivasi gongfa. Formula latihan ganda adalah yang terbaik dari level kuning. Anda dapat melatih keterampilan aliran tubuh untuk mencapai puncak samurai. Teknik Cunyuan, sisa dari level prefektur, hanya dapat dikultivasikan hingga ke puncak seorang prajurit karena belum lengkap. Liu Yu sangat tertarik pada Gong Cunyuan. Itu adalah rahasia utama level kuning. Sayangnya, itu belum lengkap. Terlebih lagi, bagian paling berharga dari Cunyuan Gong adalah berlatih Mahayana, yang dapat mengekstraksi seteguk yuan sejati tertinggi dari ki sejati. Seberapa kuat master seni bela diri itu nantinya, artinya, ki sejati akan diubah menjadi cairan sejati. Sayangnya, keterampilan ini sangat sulit untuk dipraktikkan, tetapi setelah tidak lengkap, tidak ada cara untuk menyempurnakan keterampilan yuan murni. Mengenai penyempurnaan yuan sejati, itu tidak mungkin dengan penuh penyesalan, Liu Yu meletakkan Cunyuan dan terus memilih. Akhirnya, mata Liu Yu terpaku. 5 karakter segel kuno dari Joushuan Senmo Jue tercetak di mata Liu Yu. Tidak ada konten untuk dibaca. Namanya saja sudah cukup kuat. Liu Yu dengan penasaran membuka buku rahasia itu dan membukanya dengan 5 kata besar, keterampilan pemurnian tubuh pertama di zaman kuno dan modern. Begitu mata Liu Yu berbinar, dia tidak sabar untuk membacanya. Untuk waktu yang lama, Liu Yu menarik napas panjang dan mendesah dalam hatinya. Keterampilan ini memang keterampilan pelatihan fisik pertama di zaman kuno dan modern. Namun, kondisi kultivasi setiap level terlalu abnormal. Poin utamanya adalah masih ada sumber daya yang sangat besar yang dibutuhkan untuk mengolah formula sihir 9 putaran. Liu Yu memperkirakan bahwa sebagian besar samurai dan bahkan beberapa master seni bela diri yang pemalu dapat dimusnahkan oleh sumber daya yang dibutuhkan oleh alam magang seni bela diri saja. Dan ini hanya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengolah 9 tingkat wutu. Dapat dibayangkan bahwa semakin Anda pergi ke belakang, semakin banyak sumber daya yang Anda butuhkan. Karena berbagai alasan, keterampilan ini disembunyikan. Tentu saja, tidak diragukan lagi bahwa pekerjaan ini sangat kuat, dan tidak ada keberatan dengan nama metode pelatihan pertama di zaman kuno dan modern. Selama budidaya seni bela diri tingkat 9 dan magang, Anda dapat bersaing dengan prajurit biasa, dan bahkan dengan keterampilan seni bela diri yang kuat, Anda dapat memenangkan pertempuran, bahkan membunuh. Jika Anda berlatih Joushuan Senmo Jue, pertempuran lintas level semudah minum air dan makan, dan melewatkan pertempuran relatif mudah. Tarik napas dalam-dalam, Liu Yu menjadi sulit untuk memilih sejenak. Agar adil, dia masih berharap untuk berlatih formula sihir 9 putaran. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menjadi naga dan phoenix dalam ras manusia dan menantang level berikutnya? Tetapi bisakah Anda berhasil? Liu Yu bertanya pada dirinya sendiri. Tidak peduli apa, Anda harus mencoba. Bahkan jika Anda benar-benar tidak memiliki bakat untuk berlatih, sudah terlambat untuk mengubah metode kultivasi. Untuk waktu yang lama, Liu Yu mengambil keputusan. Selain nama dari jurus pertama pemurnian tubuh, yang terpenting adalah Liu Yu tahu bahwa meskipun dia tidak memiliki bakat, dia akan punya waktu untuk mengubah jurus lainnya saat dia mencapai tingkat 9 seni bela diri. Selanjutnya, saatnya memilih seni bela diri. Tinju Vajra, seni bela diri serang, langkah renang inci, tubuh dan seni bela diri. Sangat kuat, itu adalah jurus serang, pedang dan awan.
Jurus pertahanan perisai lonceng emas. Jurus mencabut pedang. Seni bela diri tingkat menengah tidak lebih baik daripada berlatih seni bela diri, sehingga ada lebih banyak ruang untuk seleksi. Namun, Liu Yu punya rencana di pagi hari. Dia berencana untuk memilih teknik pedang. Bagaimanapun, panjang 1 inci dan kuat 1 inci. Meskipun keterampilan tinjunya bagus, jika lawan memiliki senjata, dia akan tetap menderita. Selain itu, semakin Anda berada di belakang, semakin berguna senjatanya. Sama seperti Kitian, ketika Anda tidak memiliki senjata ajaib, Anda tidak dapat mengangkat kepala. Tetapi setelah Anda memiliki senjata ajaib berkualitas rendah, kekuatan serangan Anda akan sangat kuat sehingga Anda tidak dapat mempercayainya. Inilah keuntungan dari senjata. Kekuatan mencabut pedang itu bagus. Sayangnya, saya tidak pandai menggunakan pedang jenis ini. Saya tidak pandai menggunakan pedang jenis ini. Saya akan membunuh pedang itu dalam satu gerakan. Kalau tidak, mencabut pedang ini benar-benar senjata yang hebat. Liu Yu diam-diam berkata bahwa sangat disayangkan untuk meletakkan teknik mencabut pedang. Meskipun itu hanya pedang kuning kelas menengah, itu benar-benar kuat. Sangat disayangkan bahwa itu adalah keterampilan pedang yang harus dibunuh dalam satu pukulan. Jika tidak bisa mengenainya dalam satu kali tebasan, tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali lari menyelamatkan diri. Ia berpikir bahwa itu adalah keterampilan pedang yang mana pihak lain akan mati atau kau yang akan mati. Sebaiknya kau pilih pedang 13 Jingyun. Meskipun kekuatannya sedikit lebih buruk daripada keterampilan menghunus pedangnya, lebih baik kau tetap tenang. Pedang itu lebih cocok untukmu berlatih. Selain itu, saat kau mencapai Mahayana, pedang itu tidak jauh lebih buruk daripada keterampilan menghunus pedangnya. Akhirnya, Liu Yu membuat keputusan. Mengenai gerakan kaki dan keterampilan ringan, Liu Yu memilih keterampilan angsa emas, yang jauh lebih baik daripada langkah bayangan angin. Itu adalah keterampilan ringan tingkat menengah tingkat kuning. Tidak sulit bagi seseorang untuk berjalan di atas air. Setelah Mahayana, bukan tidak mungkin untuk menyeberang beberapa meter di udara, tetapi hanya perlu mencapai tingkat seorang prajurit. Jika kau ingin melintasi langit, kau harus memiliki ki sejati sebagai pendukung, hanya mengandalkan kekuatan tubuh. Itu tidak mungkin. Liu Yu sekarang, setelah belajar, menginjak air adalah mutlak, dan kecepatan metode tubuh harus ditingkatkan 1 atau 2 tingkat. Terpilih, Liu Yu berjalan menuju mulut penuh paviliun sutra. Yah, dapat dimengerti bahwa kamu memilih 13 pedang Jingyun. Namun, agak tidak bijaksana untuk memilih formula sihir 9 putaran. Formula sihir 9 putaran ini membutuhkan banyak sumber daya. Meskipun pada zaman kuno, banyak orang berlatih seni bela diri dan magang formula sihir 9 putaran untuk meletakkan fondasi, tetapi untukmu, kamu tidak mampu untuk konsumsi seperti itu. Melihat 2 naskah rahasia yang dipilih oleh Liu Yu, penjaga gerbang paviliun sutra berkata dengan marah bahwa dia tidak ingin Liu Yu menyia-nyiakan bakatnya yang hebat. Liu Yu tentu saja mengerti alasan di balik bujukan baik dari sang penjaga gerbang. Saya khawatir dia memiliki cukup sumber daya untuk mengolah jurus sihir 9 putaran hingga ke puncak ilmu bela diri, jadi dia merasa peluangnya untuk berhasil tidak besar. Di zaman dahulu, ada begitu banyak orang yang menjadikan jurus sihir 9 putaran sebagai fondasinya. Dapat dilihat bahwa jurus sihir 9 putaran itu sangat kuat. Di zaman dahulu, ada banyak orang cakap yang meletakkan fondasi keterampilan ini. Dapat dibayangkan bahwa keterampilan ini memang merupakan keterampilan pemurnian tubuh pertama yang layak dimiliki. Kesulitan semacam ini, tidak hanya membuat Liu Yu tidak dapat menyalurkan ide pemurnian, tetapi juga semakin mendesak untuk mempraktikkan jurus sihir 9 putaran. Guru, saya telah memutuskan. Liu Yu tampak tegas. Melihat Liu Yu dengan ekspresi tegas di wajahnya, sang penjaga gerbang menghela napas. Tampaknya dia telah melihat semangat juangnya. Pada awalnya, dia tidak begitu agresif. Sayangnya, tahun-tahun tidak memaafkan orang, momentum mereka sendiri, di tahun-tahun erosi, menghilang. Penjaga gerbang berhenti berusaha membujuknya dan berkata, "Baiklah, tetapi sebaiknya kamu beralih ke keterampilan lain setelah mencapai seni bela diri tingkat 9. Kalau tidak, konsumsi kultivasi yang besar tidak akan mudah ditanggung." Mengetahui bahwa lelaki tua yang menjaga paviliun itu demi kebaikannya sendiri, Liu Yu bersyukur pada dirinya sendiri dan menyimpannya dalam hatinya. Pengalaman bertahun-tahun itu, membuatnya jauh melampaui kedewasaan teman-temannya, tidak bisa menjadi pemarah,
jelas tidak bisa, tetapi juga memaksakan diri, dan akhirnya keuntungannya tidak sepadan dengan kerugiannya. Ketika dia kembali ke kediamannya, Liu Yu tidak sabar untuk berlatih. Namun, ketika dia selesai membaca persyaratan putaran pertama, Liu Yu tercengang. Terlepas dari hal-hal lain, Liu Yu tidak dapat berlatih hanya bagian pertama dari rumus sihir 9 putaran. Hal pertama adalah membuat tubuh lebih kuat dan lebih cocok untuk kultivasi. Sepertinya sudah waktunya untuk menemukan Wu Fan. Liu Yu berkata pada dirinya sendiri. Liu Yu awalnya mengatakan bahwa Wu Fan memiliki sesuatu untuk dicarinya. Ketika dia dapat membantunya memecahkan masalah, dia tidak peduli. Dalam benaknya, dia tidak punya apapun untuk diminta. Namun, hanya 2 hari kemudian, Liu Yu harus mencari Wu Fan. Kakak Liu, aku tidak tahu mengapa kamu datang kepadaku. Wu Fan agak aneh. Melihat penampilannya terakhir kali, Liu Yu jelas tidak dapat menemukan miliknya sendiri. Bagaimana dia bisa menemukan dirinya sendiri begitu cepat? Liu Yu membuat daftar dan bertanya kepada Wu Fan, berapa banyak barang yang dapat kamu temukan? Tentu saja, aku akan memberikannya kepadamu dengan harga pasar. Ramuan-ramuan itu tidak terlalu berharga, tetapi jumlahnya sangat banyak. Jadi, saya tidak ingin membicarakan uang. Itu akan memakan waktu. Wu Fan membuka matanya, melihat Liu Yu ingin membeli banyak barang saat ini. Dia sangat gembira. Ketika ramuan-ramuan ini turun, komisinya tidak akan terlalu kecil. Saya tidak punya banyak uang, tetapi saya punya banyak pil. Apakah menurut Anda pil-pil ini cukup? Mendengarkan nada bicara Wu Fan, Liu Yu tidak tahu apakah dia punya cukup uang, jadi dia mengeluarkan 9 dari 10 pil Yi Jing yang tersisa. Wu Fan mengira dia menghasilkan banyak uang kali ini. Tetapi ketika dia mendengar Liu Yu mengatakan bahwa dia tidak punya uang, dia menghela nafas dalam hatinya dan berkata, apakah kamu harus merugi kali ini? Begitu ide ini muncul, mata Wu Fan langsung tertuju, matanya menatap botol pil Liu Yu dengan saksama. Ketika hadiah diberikan, Wu Fan melihatnya dengan jelas, dan tentu saja tahu pil apa yang ada di dalamnya. Tanpa diduga, Liu Yu bersedia mengeluarkan pil yang sangat berharga itu. Melihat penampilan Wu Fan, Liu Yu khawatir dan bertanya, ada apa? Apakah tidak cukup? Pada saat ini, Wu Fan kembali sadar dan berkata, cukup. Cukup untuk membeli lebih banyak eksemplar. Liu Yu merasa lega. Dia mengangguk dan berkata, itu bagus. Berapa banyak perak yang kamu butuhkan untuk membeli ramuan herbal itu? Kamu dapat mengambilnya dari botol pil ini. Adapun pil lainnya, petik 2, aku akan membeli pil lainnya, dan aku pasti akan membelinya dengan harga pasar. Wu Fan berkata dengan tulus. Liu Yu tidak terkejut dan bertanya, mengapa? Pil Yi Jing ini sangat berharga. Pil ini paling-paling tidak berpengaruh pada orang Wu Tukipin. Petik 2, pil ini tidak memiliki nilai pasar. Meskipun ada banyak seni bela diri tingkat 4 dan 5 dan murid, jumlahnya sangat sedikit. Oleh karena itu, Yi Jing dan pil tulang tempat telah menjadi jaminan untuk terobosan mereka. Dan saya adalah salah satunya. Saya telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan pil Yi Jing. Setelah mendengarkan penjelasan Wu Fan, Liu Yu merasa lega. Ada ribuan murid di gerbang luar. Namun, sekitar 2/3 dari murid tersebut berada di bawah tingkat 5. Hampir 2/5 dari mereka berada di bawah tingkat 7. Memiliki lusinan seni bela diri tingkat 8 itu bagus, dan sekitar 10 di antaranya bagus. Ini membuat Liu Yu lebih mengerti dengan jelas bahwa dia memiliki banyak kekayaan, tetapi seiring berjalannya waktu dan peningkatan kekuatannya sendiri, sekarang kekayaannya terlalu sedikit. Setelah memberikan pil itu kepada Wu Fan, Liu Yu merasa lega. Rumus sihir 9 putaran yang sudah lama ia dambakan, kini dapat diolah. Wu Gangfan telah menyiapkan semua obat yang ia butuhkan. Sesuai dengan metode pemurnian tubuh dalam, rumus sihir 9 putaran, Liu Yu mulai perlahan-lahan menambahkan berbagai bahan obat ke dalam ember mandi. Perlahan-lahan, warna bak mandi berubah menjadi hijau zamrud, seperti zamrud. Ini adalah kondisi kekuatan obat yang paling masuk akal. Liu Yu yang merah menarik napas saat ia melompat ke dalam bak mandi. Meskipun ia sudah menduga bahwa, menurut rumus sihir 9 putaran, proses pembangunan fondasi akan sangat menyakitkan, tetapi ia tidak menyangka akan begitu menyakitkan. Liu Yuzi merasa seolah-olah ada semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit kulitnya, lalu menyusup ke dalam kulit dan daging serta darahnya. Rasa sakitnya bertambah lagi dan hampir membuat Liu Yu pingsan.
Entah sudah berapa lama berlalu. Liu Yu merasa pikirannya tidak terjaga. Ia terancam koma setiap saat, dan kekuatannya tampaknya terkuras habis. Baru 2 jam kemudian Liu Yu benar-benar kehilangan kekuatannya, dan dengan itu muncullah kekuatan yang dahsyat. Sangat hebat, kekuatanku meningkat setidaknya 30%. Baiklah, tidak, apakah itu ilusiku sendiri? Bukankah tertulis bahwa menurut konstitusi seseorang, seseorang dapat meningkatkan kekuatannya hingga 20%. Bangun, Liu Yu, yang penuh kegembiraan, sedikit tenang, lalu menyadari perbedaannya. Pada akhirnya, Liu Yu tidak tahu. Pada akhirnya, dia hanya dapat dikaitkan dengan transformasi fisiknya, yang berbeda dari orang biasa. Oleh karena itu, kekuatannya meningkat hingga 30%. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskannya. Dengan fondasi yang baik, latihan berikutnya jauh lebih mudah. Bagaimanapun, itu telah dipraktikkan sekali. Liu Yu membutuhkan waktu setengah bulan untuk berlatih formula sihir 9 putaran, yang hampir sama dengan kekuatan Wutu Bapin ketika dia tidak berlatih formula sihir 9 putaran. Setelah berlatih di sini, kecepatan Liu Yu melambat lagi, dan itu sangat lambat. Ini karena fisik Liu Yu yang kuat dan penyerapan aura yang cepat. Tidak mungkin, Liu Yu harus menelan pil tulang tempa, setengah bulan setara dengan berdiri tetap saja, sekarang menelan pil, tidak ada gejala sisa yang serius. Awalnya, Liu Yu berpikir bahwa setengah botol pil penempat tulang seharusnya cukup untuk membuatnya melangkah ke Wutu Jiupin. Namun, kenyataannya kejam. Liu Yu menelan seluruh botol pil penempat tulang, dan kemudian dia hampir tidak mencapai puncak Wutu Bapin. Masih ada sedikit jarak dari Jiupin. Bagaimanapun, Liu Yu tahu bahwa kebanyakan orang yang meminum pil penempat tulang dapat menerobos ke Wutu Jiupin jika mereka meminum paling banyak setengah botol. Setelah membandingkan, Liu Yu jelas tentang alasannya. Umumnya, di ranah seni bela diri dan magang, artinya, ketika menempa tubuh, mereka biasanya memadamkan tulang mereka sedikit dan kemudian pekerjaan selesai. Menurut metode dalam formula sihir 9 putaran, Liu Yu harus memurnikan sumsum tulangnya sekali, dan itu sangat bagus. Hanya karena pemurnian sumsum tulang hampir selesai, Liu Yu gagal menyelesaikan pemurnian tulang dan memasuki ranah Wutu Jiupin. Liu Yu memperkirakan bahwa jika dia hanya berlatih seperti ini sendiri, dia mungkin tidak dapat mencapai seni bela diri tingkat 9 dalam lebih dari setengah bulan atau hampir sebulan. Inilah yang tidak dapat ditoleransi Liu Yu. Sebaliknya, sebelum tingkat 8 Wutu, Liu Yu hampir berkultivasi ke tingkat 8 Wutu. Dengan peningkatan konstitusinya, Liu Yu membuat kemajuan pesat. Jika tidak, Liu Yu mungkin tidak dapat pulih ke puncaknya dalam waktu setengah tahun. Namun, konsumsi sebotol sisui dan bukannya tanpa hasil. Meskipun sedikit sakit kepala, tetapi sudut mulut Liu Yu memperlihatkan sedikit senyum. Awalnya, ketika Liu Yu menelan hampir setengah botol sisui dan, dia sedikit menyesal telah berlatih rumus sihir 9 putaran. Karena energi manusia terbatas dan waktu terbatas. Dalam jangka waktu yang terbatas, Anda hanya dapat meningkatkan umur panjang jika Anda berlatih ke tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak, ketika saatnya tiba, tidak peduli seberapa kuat dan hebatnya Anda tetap akan mati. Liu Yu memperkirakan bahwa waktu yang dihabiskan di setiap alam setidaknya 10 kali lebih banyak daripada orang biasa. Selain itu, proporsinya dapat meningkat lebih jauh. Dengan cara ini, bahkan jika Anda menelan pil yang meningkatkan prestasi Anda sepanjang hari, Anda mungkin tidak punya waktu. Terlebih lagi, eliksir tidak ada. Bahkan jika itu ada, menelan eliksir tanpa batas akan memengaruhi bakat seseorang. Dengan cara ini, seseorang seharusnya tidak ingin berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Liu Yu membuat penemuan yang menakjubkan ketika menelan pil sisui, yaitu, menelan hampir sebotol pil sisui tidak memiliki efek samping apapun padanya. Selain itu, setelah menelan, itu dapat diubah menjadi aura murni dengan sangat cepat. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, kualitasnya lebih tinggi, dan efek pemurnian tulang lebih baik. Liu Yu yakin bahwa jika dia tidak memiliki senjata ajaib, dia tidak dapat melakukan dua gerakan. Ada alat ajaib, seperti Qitian. Jika Anda baru mengenal Jiupin, Anda dapat menyelesaikannya dengan lebih dari 10 gerakan. Apa yang bisa kita pelajari dari penemuan menakjubkan ini? Selama ada cukup sumber daya, Liu Yu dapat minum pil tanpa henti tanpa khawatir akan efek sampingnya. Ini juga dapat mempersingkat waktu,
entah berapa kali. Saat ini, Liu Yu yakin bahwa, selama sumber dayanya cukup, bahkan jika itu adalah metode latihan fisik pertama di daratan, dia dapat berhasil. Namun, saat ini, kendala Liu Yu adalah kurangnya sumber daya, kekurangan sumber daya yang serius, tidak terlalu buruk. Baiklah, untuk saat ini, mari kita kesampingkan terobosan dalam kultivasi. Pertama, latih teknik pedang dan tingkatkan kekuatanmu ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian pergi ke aula tugas untuk mendapatkan tugas dan menukarnya dengan pil. Meskipun dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk membuat kemajuan pesat, Liu Yu masih menahan dorongan hatinya dan berencana untuk memperlambat dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Kultivasi tidak sama dengan kekuatan. Ini adalah pemahaman Liu Yu yang paling intuitif. Sama seperti dirinya, meskipun kultivasinya jauh lebih rendah daripada Qitian, kekuatannya jauh lebih kuat. Biarkan Wu Fan membantu dirinya sendiri menemukan pedang biasa, Liu Yu mulai berlatih tanpa pamrih. 13 pedang Jing Yun jauh lebih sederhana daripada formula sihir 9 putaran. Setidaknya Liu Yu merasa seperti ini, yang tidak sesulit yang dipikirkan murid-murid lainnya. Dalam hal ini, Liu Yu bahkan berspekulasi bahwa jika dia bukan metode latihan fisik yang paling sulit dan paling kuat, pencapaian absolutnya akan meningkat pesat. Sudah waktunya untuk keluar, Liu Yu berkata pada dirinya sendiri. Setelah sebulan berlatih, kekuatan Liu Yu telah membuat kemajuan besar, tetapi pencapaiannya hampir berada di tempat yang sama. Liu Yu benar-benar meremehkan kesulitan berlatih formula sihir 9 putaran. Ini memang keterampilan yang kuat yang hanya dapat diakumulasikan oleh sumber daya. Ini adalah pertama kalinya Liu Yu datang ke aula misi. Di masa lalu, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke sini. Sekarang, dia percaya diri. Ada banyak orang di aula misi. Kebanyakan dari mereka adalah murid bela diri. Melihat kedatangan Liu Yu, mereka secara otomatis memberi jalan. Ini membuat Liu Yu merasa tidak berdaya. Dia tampaknya sangat khawatir tentang di mana dia berada. Kedatangan Liu Yu membuat Diaken yang bertanggung jawab atas tugas distribusi menjadi sangat tidak ramah. Liu Yu tidak tahu, jadi dia tidak saling menyinggung. Wah, kamu menyinggung Qitian. Hari-hari baikmu di luar sudah berakhir. Sambil melemparkan buku tugas kepada Liu Yu, Diaken dari dunia samurai berkata sambil mencibir. Liu Yu tiba-tiba, ternyata Qitian sedang bermain trik di belakang, berharap membuat dirinya sulit untuk berjalan di pintu luar. Dengan cara ini, dia mungkin akan mengambil inisiatif untuk pergi ke pintu dalam. Dengan senyum dingin, Liu Yu gagal memenuhi keinginan Qitian, dan dengan santai melihat buku tugas. Cari rumput matahari, 10 poin. Tangkap monster jangka menengah level 1, binatang bertanduk, 20 poin. Semakin lama Anda melihatnya, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tugas-tugas ini terlalu sederhana, dan poinnya terlalu sedikit. Jika Anda ingin mengumpulkan cukup banyak pil untuk meningkatkan kekuatan kultivasi Anda harus melakukan beberapa bulan tugas sebelum Anda dapat mengumpulkannya bersama-sama. Memikirkan hal ini, Liu Yu mendongak dan bertanya, saya tidak tahu apakah ada tugas dengan poin lebih. Banyak, tentu saja, tetapi beranikah Anda mengambilnya? Munculnya penghinaan dari Diaken membuat Liu Yu mengerutkan kepalanya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan pihak lain setidaknya berada di awal prajurit. Dia tidak harus menyinggung perasaannya sampai mati. Dengan itu, Diaken memberi Liu Yu buku tugas lain. Ketika Liu Yu melihatnya, orang baik, ini adalah tugas yang hanya dapat diterima oleh para murid dari alam samurai dan alam wutu pemberontak yang kuat. Bunuh singa api monster tingkat pertama, 200 poin. Mengenai singa api, Liu Yu telah membaca buku tentangnya. Itu adalah salah satu monster teratas di antara monster tingkat pertama. Kekuatan serangannya telah mencapai level monster tingkat 2 biasa. Satu-satunya yang hampir ada adalah pertahanan. Itu benar-benar layak mendapat 200 poin. Bunuh roh jahat berdarah, orang ini melakukan segala macam kejahatan, membunuh orang tanpa berkedip, wanita dan anak-anak tidak dilepaskan, hadiah tugas, 300 poin. Tidak terlalu jelas bahwa roh jahat berdarah ini berada di masa-masa awal samurai. Namun, itu seharusnya berada di antara tingkat 1 dan 2. Yang benar-benar membuatnya terkenal adalah kekejaman dan kelicikannya. Dia membunuh banyak orang, tetapi sekarang dia belum terbunuh. Gu Yuanzong merilis tugas ini dan berharap beberapa murid dalam dapat menyelesaikannya. Liu Yu secara alami membenci sampah seperti Suesa.
Terlebih lagi, itu 300 poin. Jika Anda melakukan tugas-tugas tingkat rendah itu, Anda harus melakukan setidaknya 10. Ini, bahwa saya mengambil semuanya koneksi dengan 3 tugas, untuk sesaat, membuat Diaken tercengang. Di mata Diaken yang tumpul, Liu Yu meninggalkan Gu Yuanzong secara langsung dan menuju tugas target pertama. Liu Yu baru saja kembali ke Yuanzong, dan berita itu sampai ke telinga Qitian. Oh, Liu Yu telah kembali ke Yuanzong. Bagus, Anda, pergi dan kirimi saya surat kepada ayah saya dan minta dia untuk membunuh Liu Yu. Begitu Qitian mendengar bahwa Liu Yu telah meninggalkan Gu Yuanzong, dia tahu bahwa kesempatan telah tiba. Mengenai hal ini, Liu Yu secara alami tidak jelas, tetapi dengan santai menuju lokasi tugas. Liu Yu menerima 3 misi, 2 di antaranya berada di Gunung Shou. Satu adalah untuk mencari bunga iblis surgawi, yang lainnya adalah untuk membunuh singa api. Selain itu, dia harus mendapatkan Neidan. Setelah hampir 10 mil dalam pertempuran di Gunung Shou, dia secara bertahap tiba di lokasi singa api. Kedatangan Liu Yu membangunkan singa api yang sedang tidur. Hal ini membuat singa api sangat tidak senang. Raung. Dengan raungan, singa api itu menyerang Liu Yu secara langsung. Ketika Liu Yu Jin yang memulai, dia berpikir dalam hati bahwa singa api itu adalah penguasa monster kelas 1 yang paling pemarah. Di antara putaran mental, kaki depan singa api yang kuat telah sampai ke tubuh Liu Yu. Napas panas dan kering dari trotoar membuat Liu Yu merasa sedikit tidak nyaman. Wosh! Meskipun Liu Yu tidak berlatih Mahayana, kecepatannya tidak sebanding dengan singa api itu. Liu Yu dengan mudah menghindari serangan itu dan kemudian melancarkan serangan balik. 13 pedang Jingyun dan Yun Shou semuanya berasal dari jalur yang sama. Selain itu, Liu Yu memahami konsepsi artistik Yun Shou, yang setara dengan memahami konsepsi artistik beberapa awan. Dia telah berlatih pedang Jingyun ke Mahayana lebih awal. Sekarang, saatnya untuk menguji hasilnya. Jingyun Wuji. Begitu dia muncul, Liu Yu mengeluarkan gerakan keempat dari 13 pedang, yang merupakan awan yang tak terbatas. Ding! Pedang di tangan Liu Yu dan cakar singa api saling beradu dengan keras, percikan api berhamburan kemana-mana, dan rasa sakit dari cakar itu membuat singa api mengaum, dan cakar itu melambai ke arah Liu Yu. Lagi, tubuh yang sangat menyimpang, kekuatan yang sangat dahsyat. Liu Yu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pertahanan singa api begitu kuat dan kekuatan serangannya bahkan lebih menakjubkan. Kekuatan serangannya saat ini benar-benar yang terbaik di antara para samurai. Namun, pada cakar tajam singa api, hanya Mars yang bisa dilenyapkan. Melihat singa api yang telah terbunuh lagi, Liu Yu berkata sambil tersenyum, ini tepat. Ini dapat menguji keterampilan pedangku dengan lebih baik. Saat ini, singa api telah sepenuhnya menjadi alat Liu Yu untuk memberi makan gerakan. Liu Yu mengambil semua jenis gerakan teknik pedang Jingyun. Ketika singa api menyerang, Liu Yu dengan mudah menghindarinya dengan menggunakan keterampilan angsa emas. Seiring berjalannya waktu, teknik pedang Jingyun disempurnakan oleh Liu Yu. Rasanya hampir selesai. Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk mengakhiri. Langsung ke atas awan, jurus ini adalah jurus terkuat Liu Yu saat ini, dan juga jurus terakhir dari 13 pedang Jingyun. Jurus yang gigih, hanya menyerang dan tidak mundur. Meskipun kecerdasan singa api tidak tinggi, tetapi indranya tidak tahu seberapa jauh lebih baik daripada manusia, bau yang berbahaya membuat pupilnya mengecil, dan juga menjadi mudah tersinggung. Klik. Cakar tajam singa api dipotong oleh pedang Liu Yu, dan terus menuju leher singa api. Cahaya darah melayang, kepala 2 poin. Keluarkan pil batin singa api. Liu Yu berkata sayang sekali. Pil batin ini, jika dia bisa menyerapnya, pasti bisa langsung masuk ke tingkat 9 wutu. Sayangnya, jika ingin menyerap aura di pil dalam, dia harus memiliki alam prajurit. Jika memiliki Zenyuan, dia harus menyingkirkan roh jahat darinya. Kalau tidak, dia akan menjadi setengah manusia dan setengah monster iblis, atau dia akan menjadi orang gila. Saat ini, cara terbaik adalah menyerahkannya ke sekte. Para alkemis sekte memurnikan pil untuk membuat pil. Hanya dengan cara ini orang-orang di alam seni bela diri bisa diserap. Setelah menerima pil batin, Liu Yu tidak berhenti. Dia terus maju. Di mana bunga iblis itu berada, dia harus masuk lebih dalam. Menurut pengantar misi, ada kumbang rotan seperti buaya yang menjaga tempat bunga iblis itu berada.
Kumbang rotan bahkan lebih kuat dari singa api. Dia adalah monster kelas 2 yang asli. Kekuatannya cukup mengerikan, yang terpenting adalah pertahanannya bahkan lebih mengerikan. Bahkan jika kekuatannya lebih tinggi dari 1 atau 2 keping, orang tidak akan mau menghancurkan pertahanannya. Untungnya, Liu Yu tidak perlu bertarung dengannya. Dengan bantuan Jin Yamong, Liu Yu melepaskan bunga iblis dan hanyut, hanya menyisakan tanaman merambat yang marah dan tak berdaya untuk melampiaskan amarah mereka. Ketika tugas selesai, Liu Yu siap meninggalkan Gunung Shouwu untuk melaksanakan tugas terakhir, yang juga merupakan tugas yang paling ingin dia selesaikan, membunuh maniak pembunuh Suesa. Namun, seseorang jelas tidak ingin Liu Yu meninggalkan Gunung Shouwu dengan mudah. Di mana Liu Yu? Kami telah mencarinya begitu lama tetapi kami belum menemukannya. Salah satu dari 5 pria itu berkata dengan kesal bahwa pria ini adalah kultivasi Wutu Jiupin, dan dia adalah puncaknya. Pemimpinnya adalah seorang pejuang. Meskipun sudah lama tidak menemukan Liu Yu, dia masih bisa tenang dan berkata, "Jangan khawatir, ini adalah tempat di mana dia mengubur tulang-tulangnya. Aku tidak ingin gagal dengan apa yang keponakanku Qitian berikan kepadaku." Pejalan kaki ini adalah orang yang dikirim pulang oleh Qitian untuk membunuh Liu Yu. Liu Yu membiarkan wajahnya tersapu, yang tidak dapat dia tahan. Dia ingin mencabik-cabik tubuh Liu Yu menjadi ribuan bagian. Selain itu, untuk berjaga-jaga, Qitian memanggil salah satu paman keluarga untuk bersama-sama, untuk menghindari pelarian Liu Yu. "Lihat, itu Liu Yu." Pemuda keluarga Qi berkata dengan heran. Tanpa pemuda ini, tetua keluarga Qi di ranah samurai secara alami melihat Liu Yu, dan wajahnya juga memancarkan sinar kegembiraan. Meskipun dia memiliki banyak kesabaran, dia juga sedikit kesal setelah mencarinya untuk waktu yang lama. Hampir di saat yang bersamaan, Liu Yu juga melihat kelima orang ini. Ketika Liu Yu melihat orang-orang ini menatapnya, dia merasakan semacam firasat buruk. Orang-orang ini melihat bahwa mereka bahagia dan memiliki niat untuk membunuh. Jelas, para pendatang itu tidak baik. "Siapa kamu?" Liu Yu penuh dengan kewaspadaan. Keluarga muda Qi itu menyombongkan diri kepada Liu Yu dan bertanya, "Kamu adalah Liu Yu. Kamu tidak terlihat begitu baik. Jangan khawatir, aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh." Begitu Liu Yu mendengarkan nada bicara pria ini, pemandu itu pasti datang untuk bunuh diri, dan dia telah tinggal di Sekte Guiyuan. Hampir tidak mungkin baginya untuk memiliki musuh di luar Sekte Guiyuan. Dia dapat dianggap memiliki musuh dengan dirinya sendiri, seperti surga. "Apakah kamu dikirim oleh Qitian?" Meskipun ditanya, Liu Yu telah memastikan bahwa orang-orang ini pasti dikirim oleh Qitian. Jika tidak, tidak ada kemungkinan lain. Meskipun dia tidak dapat melihat keadaan kelima orang lainnya, Liu Yu dapat merasakan bahwa kelima orang itu, yang terburuk di antara mereka, lebih baik daripada Qitian, yang tidak memiliki senjata ajaib, dan tidak hanya sedikit lebih kuat. Liu Yu bahkan memiliki firasat bahwa dia akan terbunuh jika dia tidak dapat berjalan 10 gerakan di tangan pihak lain. Saat ini, satu-satunya pikiran Liu Yu adalah melarikan diri. Lari cepat. Kelima orang itu tampaknya mengetahui pikiran Liu Yu secara umum, pemahaman yang sangat diam-diam, perlahan-lahan menuju Liu Yu. Liu Yu dikelilingi di tengah. Putus asa. Bahkan jika Liu Yu bisa tenang, dia sudah putus asa. Salah satu dari 5 prajurit dapat menyelesaikannya, sementara 4 lainnya dapat menghentikannya hanya dengan 2 dan membunuhnya dengan 3. Liu Yu tahu bahwa bahkan jika dia mencapai tingkat ke-9 Wutu, dia mungkin tidak dapat melawan kelima orang ini. Satu-satunya cara adalah melarikan diri. Namun, ini jelas tidak terlalu realistis. Kecuali Jin Yamong mampu mencapai Mahayana, dia akan dapat melarikan diri di bawah pengepungan 5 orang. Keempat murid tingkat 9 itu tidak lagi berbicara omong kosong. Mereka langsung mengayunkan pedang mereka dan menyerang Liu Yu. Adapun prajurit itu, mereka datang hanya untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, mereka hanya menonton pertunjukan. Meski begitu, Liu Yu masih merasakan tekanan. Keempat orang itu menyerang dari 4 arah. Kekuatan serangan masing-masing arah hampir sama, dan kekuatan serangan seni bela diri Jiupin yang sama kuatnya. Wus! Pada saat kritis, pikiran Liu Yu berubah 100 kali, dan Jin Yamong bangkit dan lolos dari serangan 2 orang di antara mereka. Sedangkan untuk serangan 2 orang lainnya, itu tidak dapat dihindari dalam hal apapun. Namun, Liu Yu telah bersiap, dan salah satu dari 13 pedang Jingyun tidak akan bisa menggunakannya.
Mengumpulkan dan menyebarkan bisa berubah, yang merupakan sejenis teknik pedang yang terutama digunakan untuk pertahanan di antara 13 pedang Jingyun. Meskipun serangan kedua pria itu kuat, Liu Yu masih bisa melakukan gerakan berikutnya dengan satu serangan dan dua serangan. Liu Yu dengan cepat mundur dari tengah keempatnya, tetapi dia masih dikepung. Tepat setelah satu pukulan, serangan kedua dari keempatnya datang lagi. Jelas, mereka tidak ingin memberi Liu Yu kesempatan untuk bernapas. Kali ini, Liu Yu memutuskan untuk melawan Jingyun Wuji. Dengan pukulan ini, dua murid seni bela diri tingkat 9 di depannya dipukul mundur. Memanfaatkan celah ini, Liu Yu melayang keluar dari pengepungan keempat orang itu, dan kemudian mempercepat langkahnya dengan tiba-tiba. Meskipun dia khawatir tentang kematian Liu Yu, dia tidak peduli dengan kematian Liu Yu. Haha, ya, tidak heran Qitian begitu takut padamu sehingga dia tidak ragu untuk meminta keluarga mengirim seseorang untuk membunuhmu. Kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk membiarkanku melakukannya. Orang-orang dari keluarga Qi di dunia samurai tertawa, tetapi hati Liu Yu tegang. Jika itu hanya seorang prajurit baru, Liu Yu memiliki kesempatan untuk melarikan diri, bahkan jika dia tidak mengikuti 4 muridnya sendiri Jiupin, dia memiliki kesempatan untuk saling membunuh. Namun, para prajurit Qijia saat ini jelas bukan orang baru di dunia samurai. Setidaknya mereka adalah samurai kelas 2 teratas. Selain itu, sebagai orang dari keluarga Qi, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki keterampilan seni bela diri? Diperkirakan bahwa kekuatan pihak lain dapat dibandingkan dengan samurai biasa. Kekuatan semacam ini sama sekali di luar kemampuan kita untuk bersaing. Mengetahui bahwa dia jauh dari lawannya, Liu Yu tidak berani ragu. Jinyamong mulai bergerak, dan kemudian dia menyingkirkan 5 orang di belakangnya. Biksu alam prajurit keluarga Qi ini sama sekali tidak tergesa-gesa. Dia melangkah dengan ringan dan mudah, dan mengejar langkah Liu Yu. Kemudian, dia langsung menghadapi segel Liu Yu. Itu hanya telapak tangan biasa, bahkan telapak tangan tanpa gerakan misterius. Liu Yu merasa sulit untuk menangkapnya, terlalu sulit untuk menangkapnya. Inilah keuntungan samurai. Inilah peran Qi sejati samurai. Dia tidak memiliki Qi sejati, hanya kekuatan. Meskipun dalam hal kekuatan, itu tidak jauh berbeda dari samurai biasa, misteri Qi sejati tidak hanya tercermin dalam kekuatan. Itu juga tercermin dalam fakta bahwa kekuatan setiap gerakan meningkat pesat. Tekanan besar membuat ilmu pedang Liu Yu lebih komprehensif, hampir tanpa berpikir. Sebelum gerakan itu terlalu lama, dia melambaikan pedangnya dan melemparkannya dengan tangan lawannya. Itu agak menarik. Samurai Qi menunjukkan senyum dingin, yang merupakan jenis olok-olok ketika kucing menangkap tikus. Mengambil telapak tangan, Liu Yu juga sedikit terkejut, tetapi kemudian tiba-tiba. Ketika dia berlatih tangan awan, dia menyadari konsepsi artistik dari beberapa awan. Meskipun tingkat keterampilan tangan awan rendah dan konsepsi artistik awan sedikit, setelah memahami konsepsi artistik, kekuatan Liu Yu meningkat pesat, yang juga merupakan alasan mengapa Liu Yu dapat membuat kemajuan besar. Adapun 13 pedang Jingyun, meskipun Liu Yu telah berkultivasi ke alam Mahayana, konsepsi artistik awan yang terkandung dalam 13 pedang Jingyun sangat berbeda dari Yun Shou. Dengan kata lain, hanya 2 gerakan mengumpulkan dan menyebarkan ketidakkekalan dan Jingyun Wuji yang mengandung konsepsi artistik tangan awan, yang sebagian besar sama sekali berbeda. Oleh karena itu, Liu Yu tidak dapat mengintegrasikan konsepsi artistik pemahaman ke dalam teknik pedang. Ini juga alasan mengapa tidak ada konsepsi artistik dalam teknik pedang, dan hanya dapat mengerahkan kekuatannya yang biasa. Sekarang, hampir wajar bagi Liu Yu untuk memahami konsepsi artistik dari 2 gaya dan meningkatkan kekuatan serangannya. Terobosan teknik pedang membuat Liu Yu sedikit senang. Namun, situasi saat ini membuat Liu Yu tidak senang. Liu Yu tidak diberi waktu tambahan untuk memikirkannya. Serangan biksu keluarga Qi datang lagi. Itu adalah pukulan biasa, namun, kekuatannya jauh lebih besar. Jelas, pihak lain tidak ingin membunuh Liu Yu sekaligus, tetapi ingin mempermainkan Liu Yu. Adapun 4 murid keluarga Qi, melihat bahwa tetua keluarga Qi tertarik pada Liu Yu, dia tentu saja tidak mengganggu minat tetua itu. Sebaliknya, dia mundur sedikit, dan tidak khawatir Liu Yu bisa meninggalkan tetua itu. Coba tebak berapa banyak gerakan yang bisa Liu Yu lakukan di tangan tetua itu. Salah satu murid keluarga Qi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 3 gerakan, kurasa 5 gerakan.
Tetua itu jelas mempermainkan satu sama lain. Apa artinya 3 atau 2 gerakan? Beberapa orang telah mengajukan tebakan mereka sendiri. Liu Yu menyerang lawan dengan Jingyun Wuji, sedikit mengimbangi kekuatan telapak tangan lawan, dan kemudian menggunakan gerakan mengumpulkan dan menyebarkan ketidakkekalan untuk bertahan, dan berturut-turut melakukan 4 gerakan di tangan prajurit keluarga Qi. Namun, Liu Yu tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini lagi. Setelah tangan satu sama lain, kekuatan tangan berikutnya akan sedikit meningkat. Dia tidak tahu di mana batas lawannya. Namun, itu hampir mencapai batasnya. Batasnya sama seperti Biksu Wu Tuyipin. Menahan gerakan lawan, Liu Yu berpura-pura bertahan, tampaknya berencana untuk terus menahan gerakan berikutnya. Saat gerakan mendekat, Liu Yu Jin Yangong tiba-tiba bergerak, dan kecepatannya meningkat tajam. Dia melempar lawan menjauh dari jarak. Namun saat berikutnya, dia membuat Liu Yu tak berdaya. Kecepatannya sendiri sangat bagus. Bagaimanapun, Jin Yangong telah berkultivasi kemahayana sendiri, tetapi lawannya tampaknya belum berkultivasi mahayana meskipun dia sama dengan dirinya. Menurut kebenaran, kamu seharusnya lebih cepat dari pihak lain. Namun, dengan keuntungan kultivasi, pihak lain mengikuti Liu Yu dari dekat, dan jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Dalam 1/4 jam paling lama, mereka akan menyusul. Yan Qi, sudah waktunya untuk melihatmu. Sudah waktunya untuk melihat keluargaku. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Sudah waktunya untuk melihat keluargaku. Sudah waktunya bagimu untuk mengetahui namaku. Jarak semakin dekat, kata Qi Sun ringan. Namun, dengan berakhirnya kata-katanya, momentum Qi Sun berubah drastis. Pada saat ini, Qi Sun benar-benar menunjukkan sisi mengerikannya. Sebelumnya, Qi Sun seperti harimau yang menemukan mainan yang bagus. Saat itu, ketika mainan itu lelah, dia ingin mencabik-cabik mainan itu. Telapak tangan Qi Sun tampaknya mengandung sesuatu yang misterius. Itu jelas merupakan teknik telapak tangan yang kuat. Telapak tangan ini tidak dapat dikalahkan. Itu adalah kilatan dalam pikiran Liu Yu. Pada saat ini, kekuatan 3 tingkat teratas samurai ditampilkan dengan tajam dan jelas. Dai, Qi Sun menyeringai muram, seolah-olah dia telah meramalkan adegan kematian Liu Yu di bawah telapak tangannya sendiri. Kamu tidak bisa bersembunyi. Sembunyi. Aku tak ingin mati di sini. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk berteriak dalam hatinya. Namun, pikirannya tampaknya berputar cepat, tetapi tubuhnya tidak dapat mengimbangi kecepatan pikirannya saat ini. Baik kecepatan maupun kekuatan serangan telapak tangan ini berada di luar jangkauan daya tahan Liu Yu saat ini. Apa ini? Tanpa mau, Liu Yu tiba-tiba menemukan bahwa dia telah menyadari konsepsi artistik angin. Itu benar-benar disengaja untuk memetik bunga tetapi tidak untuk memetik pohon willow. Metode langkah. Bayangan angin Liu Yu adalah metode langkah inferior kuning. Meskipun itu adalah yang terbaik dari langkah inferior, itu ditinggalkan oleh Liu Yu karena dia tidak memahami konsepsi artistik. Secara komparatif, jika dia tidak memahami konsepsi artistik, Jin Yangong jauh lebih baik daripada metode langkah bayangan angin, yang dapat meningkatkan kekuatan sejatinya dan kemampuan menyelamatkan nyawa. Pada saat ini, di bawah penindasannya, yang ganas, Liu Yu bahkan memahami konsepsi artistik angin. Liu Yu tidak berani ragu. Di mata Qi Sun, Liu Yu seperti angin sepoi-sepoi. Ketika dia kembali kepada Tuhan, Liu Yu telah pergi jauh. Dalam beberapa kilatan, Liu Yu telah menghilang. Puff! Liu Yu tidak berhenti sampai dia kelelahan. Namun, dia tidak bisa menahan muntah. Ketika Qi Sun mencoba batas Liu Yu berulang kali, Liu Yu terluka karena dia mencoba yang terbaik untuk menahan serangan satu sama lain. Baru saja, meskipun saya memahami konsepsi artistik langkah bayangan angin tepat waktu dan membuat kecepatan saya meningkat pesat, saya masih tergores oleh serangan Qi Sun dan menderita beberapa luka. Meskipun tidak terlalu berat, jika saya tidak menyembuhkan luka tepat waktu, itu pasti akan meninggalkan luka tersembunyi, yang akan berdampak besar pada jalan seni bela diri di masa depan. Jangan berani ragu. Liu Yu dengan cepat meminum 2 pil penyembuh, diam-diam mengatur pernapasan. Butuh waktu hampir setengah hari bagi luka Liu Yu untuk pulih. Ini sepenuhnya karena kekuatan tubuh fisiknya. Jika bukan karena kekuatan tubuh fisiknya, lukanya hanya akan lebih serius dan akan lebih sulit untuk pulih. Untungnya, yang aku latih adalah formula sihir 9 putaran. Tubuhku cukup kuat, kalau tidak, aku akan sering terluka, dan akan sulit untuk sembuh.
Selain itu, karena tekanan, aku hampir mencapai ambang batas 9 tingkatan murid bela diri. Aku bisa membuat terobosan sedikit lebih dekat. Liu Yu sangat senang. Kali ini, itu adalah berkah tersembunyi lukanya hampir sembuh, tetapi Liu Yu berpikir dalam hati. Sungguh mendebarkan memikirkan apa yang terjadi hari ini. Jika dia sedikit tidak beruntung, dia akan mati. Jika bukan karena penghinaan pihak lain, atau jika dia tidak menerobos teknik pedang dan tubuh satu demi satu, dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Sekarang, Liu Yu yakin bahwa dia bisa lolos di tangannya. Setelah memahami konsepsi artistik angin, Liu Yu tahu bahwa langkah bayangan angin lebih kuat daripada Jin Yangong dalam hal melarikan diri. Tentu saja, jika kita dapat memahami konsepsi artistik Jin Yangong, maka Jin Yangong pasti akan lebih kuat. Sayangnya, saya menduga bahwa Liu Yu dapat menahan beberapa gerakan di tangan tetua, tetapi saya tidak berharap untuk membiarkannya lolos. Kami mencarinya selama sehari, tetapi kami tidak menemukannya. Itu benar, saya tidak menyangka tetua begitu kuat dan meleset. Saya pikir tetua dapat ditangkap. Set, hati-hati. Kalau sampai tetua mendengar, kita akan sial kalau pulang diam-diam. Saat ini, keempat murid keluarga Qi sedang tercekik. Mereka sudah mencarinya hampir seharian, tapi tetap saja tidak menemukan Liu Yu. Para biksu dari dunia samurai sudah membaik dalam segala aspek. Tentu saja, pendengaran mereka juga sama. Keempatnya mengira Qi Sun tidak mendengar, tapi mereka tidak menyadarinya. Wajah Qi Sun tampak jelek tidak jauh dari situ. Kalian, cepat carikan untukku. Liu Yu terluka parah. Semuanya akan baik-baik saja dalam 3 atau 2 hari. Aku tidak bisa menemukannya sebelum hari ini. Aku akan melaporkannya ke pemilik dan mengusir kalian dari keluarga. Qi Sun berkata kepada keempat orang itu. Ya, beraninya keempat orang itu menolak Qi Sun. Meskipun Qi Sun tidak punya hak untuk mengusir mereka dari keluarganya, dia berhak menyarankan agar gurunya melakukannya. Mungkin gurunya akan setuju. Gunung Souwu berkata besar, tidak besar, kecil, tidak kecil, tetapi Liu Yu tahu betul bahwa jika dia tidak menyelesaikan beberapa dari 5 orang ini, tidak akan mudah untuk melarikan diri. Terlebih lagi, dia bukanlah pria sejati yang tidak membalas dendam. Sekarang dia memiliki kemampuan, mengapa dia harus bersabar dan tidak membalas dendam? Jelas kecerobohankulah yang membiarkan Liu Yu pergi, tetapi melampiaskan amarah kami pada kami. Itu benar-benar penuh kebencian. Keluarga Qi tidak dapat menahan diri untuk mengeluh, dan pedang di tangannya tidak dapat menahan diri untuk menebas semak-semak di sekitarnya, jelas mencoba melampiaskan amarahnya. Orang lain tidak marah dan berkata, sebaiknya kamu berhenti membicarakannya. Cari saja dengan cepat, aku tidak dapat menemukan siapapun. Aku pikir tetua benar-benar memiliki rencana untuk membuat rumah kita sama. Kalau tidak, kita akan mencarinya sendiri-sendiri. Meskipun Gunung Souwu berbahaya, kita hanya berada di daerah pinggiran, dan Liu Yu tentu tidak berani pergi ke daerah dalam. Cakupan pencarian kita tidak terlalu besar, sehingga kita dapat menemukan Liu Yu sebelum matahari terbenam. Tidak, kekuatan kita tidak sebaik Liu Yu. Jika dia memanfaatkan kesempatan itu, apa yang harus kita lakukan? Wutu dari keluarga Qi, yang tidak berbicara sepanjang waktu, tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Ketika kita bertemu Liu Yu, kita hanya perlu bertahan dengan sekuat tenaga, atau dapatkah kita bertahan selama 1,5 waktu? Apakah kamu ingin dikeluarkan dari Qijia dan perlahan-lahan mencarinya di sini? Tanya sandera lainnya. Tiba-tiba, mereka yang menentangnya terdiam. Liu Yu, yang bersembunyi dalam kegelapan dan telah menunggu kesempatan itu, langsung sangat gembira. Awalnya, dia masih ragu-ragu. Apa yang harus dia lakukan? Jika keempat orang itu bersama-sama, dia jelas bukan lawan. Jika penundaannya terlalu lama, itu akan sangat buruk baginya. Prajurit keluarga Qi bisa datang kapan saja. Tuhan tolong aku juga. Liu Yu diam-diam menatap keempat orang itu, berpikir siapa di antara keempat orang itu yang harus dipilih, sehingga dia bisa lebih yakin untuk membunuh dengan satu pukulan. Orang yang sebelumnya menentang gagasan itu dan tidak ingin kita berpisah tentu tidak akan aman. Di antara keempat orang itu, orang yang mengusulkan gagasan pemisahan sedikit lebih aman. Keempat orang itu berpisah, dan prajurit keluarga Qi tidak memperhatikan pemisahan keempat orang itu. Dia memiliki keyakinan mutlak. Begitu Liu Yu terekspos, dia pasti bisa mengejar Liu Yu. Sebelumnya, Liu Yu lolos dari tangannya sendiri, tetapi dia terlalu ceroboh. Dalam keheningan,
Langkah bayangan Liu Yuyun, seperti embusan angin, mengikuti salah satu dari mereka. Seolah-olah dia tidak menyadarinya, pedangnya memotong semak itu sesuka hati untuk mencegah Liu Yu bersembunyi di dalamnya. Ketika jarak antara keempat orang itu cukup jauh, Liu Yu berkata secara diam-diam bahwa itu hampir cukup. Posisi ini cocok untuk tangannya sendiri. Berdasarkan arah langkah lawan, Liu Yu tahu bahwa lawan akan segera menuju ke pohon di depannya. Liu Yu langsung menuju ke belakang pohon dan menunggu seekor kelinci. Qi Wutu tidak menyangka bahwa Liu Yu akan menyergap lebih dulu. Dia masih berjalan santai di sana. Liu Yu terus mencari peluang. Ketika murid bela diri keluarga Qi menyipitkan mata sedikit dan melihat ke samping, hati Liu Yu penuh dengan peluang dan tidak lagi ragu-ragu. Langsung maju. Ini adalah jurus pembunuh terkuat Liu Yu saat ini. Dalam hal kekuatan serangan, jurus ini jauh lebih kuat daripada Jingyun Wuji. Satu-satunya kekurangannya adalah hanya ada serangan dan tidak ada pertahanan. Jika tidak, Liu Yu benar-benar yakin bahwa dia dapat bersaing dengan para prajurit keluarga Qi jika dia dapat terhubung dengan King Yun secara langsung. Apa? Murid-murid seni bela diri keluarga Qi terkejut dan bergegas untuk membela diri. Sayangnya, di mana itu, langkah bayangan angin Liu Yu diluncurkan dalam sekejap dan datang ke wajah lawan seperti angin. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang itu telah menembus ke dalam jantung lawan. Sampai saat kematian pihak lain, matanya masih menatapnya, dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati di sini, di tangan mangsanya sendiri. Terlebih lagi, dia mendengar dari tetua bahwa Liu Yu terluka parah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kamu yang pertama, tetapi bukan yang terakhir. Setelah menutup pedang, Liu Yu tampaknya berbicara pada dirinya sendiri ketika dia melihat murid-murid seni bela diri keluarga Qi yang jatuh. Setelah saling membunuh, Liu Yu juga merasa sedikit tidak nyaman, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia membunuh. Namun, pengalaman Liu Yu selama bertahun-tahun telah memperjelas bahwa daratan, yang menganggap seni bela diri sebagai prioritasnya, adalah dunia kanibal. Anda membunuh orang atau orang membunuh Anda. Setelah sedikit perlawanan, dia akan beradaptasi. Setelah menahan ketidaknyamanan, Liu Yu meraba-raba di sisi lain dan menemukan bahwa dia memiliki sebotol pil untuk meningkatkan kultivasi magang seni bela diri, dan 2000 tael perak. Liu Yuzi menerimanya dengan baik dan tidak lagi tinggal. Dia pergi ke arah seniman bela diri keluarga Qi kedua. Kali ini, Liu Yu diam-diam mencubit keringat untuk dirinya sendiri. Meskipun kewaspadaan lawan tidak jauh lebih baik daripada yang pertama dia bunuh, sayangnya, pihak lain hanya berbalik dan melihat Liu Yu mengayunkan pedangnya. Untungnya, dia sedikit terkejut, beberapa reaksinya tidak cukup baik, dan dia ceroboh. Dalam hal ini, Liu Yu pertama-tama menggunakan Jingyun Wuji dan mengumpulkan dan menyebarkan ketidakkekalan. Ketika dia merasa lega, dia menggunakan King Yun Zhixiang untuk membunuhnya. Meskipun seluruh prosesnya menakjubkan, secara keseluruhan, Liu Yu masih puas dengan hasilnya. Bagaimana dengan kedua anak laki-laki itu? Bukankah kita sepakat bahwa mereka akan berkumpul bersama setiap jam? Mengapa kalian belum datang? Salah satu dari dua murid bela diri yang tersisa di keluarga Qi tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Pada awalnya, murid bela diri keluarga Qi, yang menentang desentralisasi, ragu-ragu sejenak dan berkata, saya pikir mereka tidak datang, bukan karena mereka terlambat, tetapi karena mereka tidak dapat datang. Kalian benar, dan kalian benar-benar pintar. Liu Yu tidak lagi menyembunyikan sosoknya, tetapi muncul di hadapan mereka saat ini. Liu Yu tidak lagi menyembunyikan sosoknya, karena tidak ada artinya menyembunyikan sosoknya. Kedua orang itu telah berkumpul bersama. Jika mereka telah menunggu lama dan belum menemukan kedatangan mereka, mereka secara alami dapat menebak apa yang terjadi pada satu sama lain. Terlebih lagi, Liu Yu memiliki kepercayaan diri saat ini. Jika dia yakin bahwa dia dapat menyelesaikan keduanya sendiri, ini adalah kepercayaan diri Liu Yu pada kekuatannya sendiri. Kemunculan Liu Yu segera membuat kedua orang itu sangat waspada, tetapi sekarang Liu Yu sedikit santai. Memikirkan saat-saat ketika kelima orang itu berada di sekitarnya, mungkin mereka sekarang memiliki perasaan yang sama. Lari, keduanya saling memandang tanpa ragu-ragu. Mereka langsung lari. Meskipun mereka berpisah, arah terakhir adalah ke arah murid-murid bela diri keluarga Qi. Tidak ada jalan keluar. Suara samar Liu Yu, di mata kedua orang itu, tidak berbeda dengan pesona yang menceritakan kehidupan. Menurut pendapat Liu Yu,
celah di antara keduanya terlalu besar, dan kecepatannya, dibandingkan dengan Liu Yu, celahnya umumnya tidak besar. Selanjutnya, ada yang terakhir yang tersisa. Memecahkan dua orang, Liu Yu berkata pada dirinya sendiri. Yang terakhir, tentu saja, adalah tetua prajurit dari keluarga Qi. Namun, Liu Yu tidak siap untuk segera pergi ke orang tua tetua Qi. Hanya dengan prestasinya saat ini, Liu Yu tahu bahwa meskipun dia dapat melarikan diri dari tangan pihak lain, hampir tidak realistis untuk ingin melawan, bahkan jika dia meluncurkan serangan diam-diam. Bagaimanapun, pihak lain adalah samurai kelas 3, yang tubuh dan keterampilan seni bela dirinya tidak kalah atau bahkan lebih kuat darinya. Jika sebelumnya, Liu Yu mungkin telah berencana untuk pergi secara langsung, untuk sementara menghindari tepinya, bukan untuk saling memprovokasi, tetapi sekarang tidak sama. Sekarang, Liu Yu memiliki lebih dari 3 botol ramuan untuk meningkatkan ranah seni bela dirinya. Meskipun dia memiliki permintaan besar untuk jumlah aura, botol-botol ramuan ini cukup bagi Liu Yu untuk berkultivasi ke seni bela diri tingkat 9. Setelah menuangkan 3 pil, Liu Yu menelannya tanpa banyak perasaan. Setelah menuangkan 5 lagi, Liu Yu merasakan aura melonjak di tubuhnya, tetapi dia hampir kehabisan setengah minggu sebelum menjalankan formula sihir 9 putaran. Liu Yu tidak ragu-ragu, tetapi dia menuangkan sebotol langsung. Kekuatannya yang kuat bergerak di tubuhnya, yang mengejutkan Liu Yu dan dengan cepat menjalankannya sesuai dengan metode pemurnian tubuh. Awalnya, sumsum tulang Liu Yu hampir padam. Sekarang, di bawah aura yang kuat, dia tiba-tiba menerobos celah. Wutu Jiupin, Liu Yu tampaknya mampu menahan udara di tangannya. Meskipun pangkatnya hanya selangkah lebih maju, Liu Yu tahu bahwa kekuatannya jelas merupakan langkah maju yang besar, yang juga merupakan alasan mengapa formula sihir Jiushuan begitu tidak normal. Dia membutuhkan lebih banyak sumber daya dan kesulitan kultivasinya juga sangat tidak normal. Sudah waktunya untuk menemukan Qisun. Liu Yu berkata pada dirinya sendiri. Qisun berjalan di hutan lebat dan berkata pada dirinya sendiri, di mana orang-orang ini? Jangan beritahu aku, atau aku harus berurusan dengan orang-orang ini dengan keras. Jangan khawatir, kamu akan segera pergi menemani mereka, dan akulah yang akan memenuhi keinginanmu. Liu Yu dan Qisun saling berhadapan. Qisun segera menyadari bahwa temperamen Liu Yu telah banyak berubah. Jika dia masih malu-malu di hadapan dirinya sendiri pada awalnya, sekarang dia penuh dengan kepercayaan diri. Kepercayaan diri, itu membutuhkan kekuatan. Tanpa kekuatan, apa gunanya kepercayaan diri? 4 dari mereka, Qisun memiliki tebakan yang samar. Liu Yu mengangguk, jadi sekarang hanya kamu yang tersisa. Jika kamu sudah terpecahkan, aku bisa pergi. Aku tidak malu. Jangan berpikir itu sangat kuat jika kau memecahkan keempatnya. Aku akan menunjukkan kepadamu celah antara kau dan aku. Qisun berkata bahwa ada sedikit kegelisahan di hatinya, tetapi dia menahannya. Petik 2. Arahkan jurus pedang emas. Qisun merasa bahwa dia tidak dapat menahan pemandangan itu lagi, jadi dia menyerang Liu Yu dengan tergesa-gesa. Liu Yu tidak terburu-buru, dia menggunakannya untuk bertahan dari serangannya. Sayangnya, Dian Jinjian Jue pandai menghancurkan permukaan dengan poin. Dapat dikatakan bahwa Liu Yu pandai menghancurkan permukaan dengan poin. Melihat ini, Liu Yu Jingyun Wuji menggunakannya dengan kecepatan kilat, mengimbanginya dan melakukan serangan balik. Kedua orang itu datang dan pergi. Dalam waktu singkat, ratusan gerakan telah berlalu, dan Liu Yu sedikit bermartabat. Meskipun gerakan pihak lain tidak disempurnakan sendiri, mereka juga tidak memahami konsepsi artistik apapun, yang sangat meningkatkan kekuatan gerakan mereka sendiri. Pengalaman bertarung pihak lain jauh melampaui perbandingan mereka sendiri. Pengalaman bertarung mereka sendiri terlalu buruk. Dibandingkan dengan itu, Qisun lebih terkejut di dalam hatinya. Kekuatan pihak lain meningkat pesat dalam waktu singkat, awalnya ada beberapa yang tidak normal. Itu saja, sekarang, dalam proses pertarungan, pengalaman bertarung lawan juga meningkat pesat. Pada awalnya, Liu Yu berjuang untuk mengatasi gerakannya sendiri. Namun, setelah ratusan gerakan, kedua belah pihak melihat bahwa kemajuan Liu Yu hampir terlihat dengan mata telanjang. Tidak, anak ini punya potensi besar. Jika dia dibiarkan tumbuh, prestasinya pasti akan luar biasa. Ancaman bagi keluargaku sangat besar. Kita harus menghentikannya sejak awal. Diam-diam memikirkan hal ini, niat membunuh Qisun semakin kuat. Sebaliknya,
Liu Yu tidak terburu-buru sekarang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertarung dengan Qi Sun, dan dia tidak bisa menahan diri dalam waktu singkat. Bukankah ini orang yang tepat untuknya berlatih? Wah, aku akui kamu benar-benar berbakat, terutama dalam seni bela diri. Namun, akhir hari adalah kematianmu. Wajah Qi Sun sangat serius. Jelas, dia bertekad untuk membayar harganya dan membunuh Liu Yu. Liu Yu sangat bermartabat di dalam hatinya. Pihak lain hampir mengetahui sebagian besar kekuatannya. Dia masih memiliki keyakinan untuk bunuh diri. Dia bodoh atau pembunuh. Pada saat berikutnya, momentum Qi Sun meningkat pesat, hampir sebanding dengan prajurit di puncak kelas 4. Metode rahasia itu terlintas di benak Liu Yu. Dibandingkan dengan Wutu, samurai memiliki kelebihan lain, yaitu meningkatkan kekuatan mereka dengan menggunakan metode rahasia. Metode rahasia lebih berharga daripada kultivasi keterampilan dan seni bela diri. Buku rahasia tingkat menengah dan bahkan atas dari level kuning mungkin tidak lebih baik daripada metode rahasia tingkat kuning tingkat rendah. Karena, metode rahasia, pada saat kritis, adalah penyelamat hidup. Jika Anda kehilangan nyawa, semuanya akan hilang, tetapi jika Anda hidup, semuanya akan mungkin. Ada banyak jenis metode esoterik, seperti meningkatkan pertahanan diri sendiri, meningkatkan kekuatan diri sendiri, yaitu, meningkatkan pencapaian diri sendiri, dan bahkan metode esoterik jiwa yang berharga. Namun, kebanyakan dari mereka meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangan mereka sendiri. Metode rahasia itu kuat, dan efek sampingnya juga jelas. Baik, dan tidak terlalu sombong, paling-paling lemah untuk jangka waktu tertentu, mendominasi, dan bahkan kematian atau cedera langsung. Metode rahasia Qi Sun jelas merupakan level kuning yang lebih rendah, dan itu juga merupakan metode rahasia untuk meningkatkan kultivasi. Namun, jelas bahwa level metode rahasianya sangat rendah dan belum dikembangkan secara menyeluruh. Kalau tidak, adalah mungkin untuk meningkatkan kekuatan kedua produk tersebut. Nak, mati. Pedang Qi Sun menusuk Liu Yu. Kecepatan dan kekuatan serangan pedang itu meningkat pesat. Langkah bayangan angin. Liu Yu memikirkan sebuah gerakan, saat berikutnya, telah melayang ke samping, untuk menghindari serangan yang kuat ini. Boom! Liu Yu menghindar. Pohon besar selebar 2 meter di belakangnya langsung terpotong. Liu Yu tercengang. Kekuatan ini benar-benar tidak kecil.